Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Sahabat Charles Chu, apa kabar semuanya? Semoga di tahun baru Hijriah ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini, saya akan mengulas terkait dengan kematian Brigadir Joshua yang kini semakin liar dan rumit, sulit untuk dimengerti. Dari sejak munculnya berita tembak-menembak dua anggota polisi di salah satu televisi nasional tepatnya tanggal 10 Juli tahun 2022. Saya juga sempat bercerita kepada istri bahwa ada berita tembak-menembak dua anggota polisi disebabkan diduga adanya pelecehan seksual. Bahkan kalau tidak salah waktu itu dalam berita disebutkan motifnya adalah perselingkuhan. Namun 2 hari kemudian kejadian itu viral dan menggegerkan jagat maya. Saya sama sekali gak aneh kenapa kasus ini menjadi viral. Karena pihak kepolisian melakukan konferensi pers yang di situ menjelaskan kronologi kejadian tembak-menembak di rumah Jenderal Pol Bintang 2 Ferdy Sambo. Namun dalam konferensi tersebut pihak kepolisian hanya bercerita dan tidak memperlihatkan barang bukti apapun. Bahkan ada pernyataan bahwa salah satu anggota yang berinisial Baradae hanya melakukan bela diri dari serangan atau tembakan Brigadir J yang sekarang meninggal. Nah, dari konferensi pers itulah sontak publik menanggapi adanya kejanggalan-kejanggalan. Kan biasanya pihak kepolisian dalam konferensi pers selalu memperlihatkan barang bukti yang dijejerkan di atas meja dan terkadang tersangkanya dihadirkan membelakangi kamera. Kan begitu lazimnya, tetapi berbeda dalam kasus ini. Maka ketidaklaziman inilah yang mengundang reaksi perhatian publik. Ketidaklaziman ini pun mengundang perhatian para ahli hukum, pejabat tinggi negara. Bahkan hingga 2 kali Bapak Presiden Joko Widodo turut bicara serta menegaskan agar Polri menuntaskan kasus tewasnya Brigadir Joshua. Beliau menegaskan, ungkap kasus ini secara terbuka, transparan dan jangan ada yang ditutupi. Maka banyak yang berkesimpulan bahwa Presiden pun merasa ada beberapa kejanggalan dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hari demi hari kasus meninggalnya Brigadir J semakin santer diberitakan oleh berbagai media. Ini menandakan bahwa kasus ini sungguh sangat tidak wajar. Apalagi orang tua dan keluarga almarhum Brigadir J sangat meras heran ketika tahu anaknya meninggal 2 hari sebelum peti jenazah itu tiba di hadapan pihak keluarga. Tangis orang tua dan keluarga pecah. Meronta-ronta mereka saat tiba peti jenazah di hadapannya. Namun pihak kepolisian yang mengantar jenazah melarang membuka peti itu, dengan alasan sudah diautopsi. Padahal orang tua dan keluarga hanya ingin memastikan, apa betul yang ada di dalam peti itu anaknya. Dan kalau memang betul anaknya, pihak keluarga sangat berhak agar bisa melihat sosok anaknya yang terakhir kalinya walau dalam kondisi sudah meninggal. Baru setelah pihak keluarga memaksa agar peti jenazah itu dibuka, pihak kepolisian membukanya. Itu pun pihak keluarga hanya bisa melihat bagian dada jenazah yang dibuka 2 kancing bagian atasnya dan kemudian peti itu ditutup kembali. Dari situ kecurigaan publik semakin bertambah. Apakah semua rangkaian kejadian sudah ada yang merencanakan? Allahu alam. Selanjutnya publik pun semakin bertanya-tanya. Setelah dilakukannya autopsi kedua, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022. Tim sus yang dibentuk oleh Kapolri belum juga mengumumkan hasilnya. Malah tim pengacara keluarga almarhum Brigadir J yang membeberkan hasil autopsi kedua, Pak Kamarudin Simanjuntak di salah satu podcast channel. Kini beragam pendapat semakin mengalir deras. Mantan Kabar Eskrim Susno 2J pun beberapa kali mengatakan Baradae ini sakti karena ketika memenuhi panggilan Komnas HAM pun Baradae dikawal oleh polisi-polisi berpangkat tinggi. Dan hingga saat ini belum ada satupun tersangka. Ada apa? Itu ungkap mantan Kabar Reskrim Susno 2J. Padahal banyak juga ahli hukum mengatakan, di kasus ini sudah sangat jelas. Ada korban ditembak dan meninggal. Lokus deliktinya jelas. Tempus deliktinya juga jelas, namun alurnya semakin berbelit. HAM kayak sinetron kali. Almarhum Brigadir Joshua Huta Barat hanya anak dari seorang bapak petani dan ibu guru sekolah SD di Pelosok Jambi. Tidak akan seheboh ini kalau proses penuntasan kasus dan penegakan hukum serta menjalankan roda keadilan sudah sesuai pada relnya. Itu menurut saya. Dan dalam kasus meninggalnya Brigadir Joshua ini, tidak ada kepentingan apapun selain hanya untuk mengajak kita semua agar bisa berbuat meletakkan benar dan salah. Akhirnya,
Saya memohon kepada semua pihak dan institusi, baik itu Menko Polhukam, Polri, TNI, Kompolnas, Komnas HAM, dan tim SUS, serta para pihak yang terlibat dalam kasus hilangnya nyawa Brigadir J ini. Mari berani menyatukan antara mulut, otak dan hati. Katakan salah bila itu salah dan suarakan benar jika memang itu benar. Mari maknai apa itu hak dan batil. Sebab, sesakti apapun, sehebat apapun, sekaya apapun kita, ini adalah dunia. Akan ada pengadilan akhir yang tidak bisa direkayasa, dipelintir, ditipu oleh siapapun, yaitu pengadilan akhirat. Allah Azza wa Jalla pemilik dari semua itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalam. Charles Chu.